Halo semua, Assalamualaikum. Doa terbaik buat kalian. Cerita kali ini berkisah tentang kasus pembunuhan yang hingga saat ini masih belum terpecahkan. Siapa dalam dibalik pembunuhnya? Dan kasus ini terjadi di Filipina. Pembunuhan ini dikenal dengan Lucila Lalu Chok Lady from Philippines. Pada tanggal 28 Mei 1967, warga Filipina dihebohkan dengan penemuan bagian tubuh manusia, sepasang kaki wanita tanpa tubuh dan kepala yang dipotong-potong dengan sangat rapi menjadi 4 bagian dan dibungkus koran tertanggal 14 Mei. Bagian tubuh itu ditemukan di dalam tong sampah di sepanjang jalan Malabon tak jauh dari pagoda. Pengumpul sampah yang menemukan bagian tubuh tersebut mengatakan bahwa sepasang kaki itu terasa dingin saat disentuh, seolah-olah baru saja keluar dari freezer. Ia juga mengatakan bahwa jari-jari kakinya terlihat sangat terawat, seolah ia berasal dari keluarga kaya. Awalnya kepolisian yang menyelidiki kasus ini serta media mengira bahwa bagian tubuh itu mungkin cocok dengan tangan yang rusak parah dan terputus yang ditemukan beberapa hari sebelumnya di depan sebuah toko pangkas rambut di sepanjang Recto Avenue. Namun teori tersebut terbantahkan setelah memeriksa tingkat dekomposisi pada kedua bagian tubuh. Keesokan harinya ditemukan tubuh dengan kedua lengan, namun tanpa kepala dan tanpa kaki, di tanah kosong di sepanjang Epifanio de los Santos Avenue, tepat di balik tikungan jembatan Guadalupe di Makati. Bagian-bagian tubuh ini juga dibungkus koran tertanggal 23 Mei. Setelah dilakukan otopsi yang membutuhkan waktu cukup lama dan identifikasi melalui sidik jari yang berasal dari berkas izin polisi yang pernah diajukan, pihak kepolisian akhirnya menemukan identitas mayat tersebut sebagai Lucila Lalu Tolentino, seorang pengusaha yang memiliki beberapa bisnis di pagoda, di mana tidak jauh dari tempat kakinya ditemukan. Laporan otopsi juga menemukan fakta bahwa Lucila Lalu telah hamil 1 bulan saat kematiannya. Lucila Lalu lahir tanggal 14 Agustus 1933 di Candaba, Pampanga. Pada akhir tahun 50-an atau awal tahun 60-an, ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan pergi mengadu nasib ke ibu kota di Manila. Berawal dari pekerjaannya sebagai pelayan di sebuah bar kecil, sedikit demi sedikit Lucy menabung uang hasil kerjanya, dan hingga akhirnya ia berhasil membangun bisnisnya sendiri. Ia sangat mahir dalam mengelola keuangan, hingga ia memulai beberapa usahanya, berupa Lucy House of Beauty, sebuah salon di Maihilek, pagoda, serta restoran dan klub malam yang terletak di sepanjang Rizal Avenue. Semua bisnisnya berjalan lancar dan menghasilkan pundi-pundi materi berlimpah. Suatu hari Lucy bertemu dengan seorang pria bernama Aniano de Vera, seorang perwira polisi yang sudah menikah dan memiliki anak. Namun keduanya tetap saling jatuh cinta dan memutuskan untuk hidup bersama dalam pernikahan menurut hukum adat di sana, dan mereka dikaruniai seorang anak. Seperti wanita karir lainnya, Lucy dengan cekatan menyulap bisnis dan kehidupan keluarganya di usianya yang masih 28 tahun. Kemudian di suatu hari musim panas tahun 1967, Lucy menghilang. Tak satu pun dari kliping koran lama yang menyebutkan apakah anggota keluarganya atau teman Lucy melaporkan bahwa dia menghilang. Mungkin karena mereka mengira dia hanya menghabiskan waktu dengan orang lain. Sepertinya sudah menjadi rahasia umum
bahwa Lucy menyimpan kekasih lain, hingga akhirnya ditemukan potongan-potongan tubuh yang diidentifikasi sebagai milik Lucilla lalu. Penyelidik pembunuhan mencatat bahwa siapapun yang membunuh Lucy adalah seorang yang ahli dengan pisau atau memiliki semacam pengetahuan medis karena bagian-bagian yang dipotong dengan sangat profesional. Dalam laporan awal, mereka juga menyebutkan bahwa bagian tubuh dibekukan dan tersebar di berbagai bagian kota, hingga mereka mencari seseorang dengan akses ke lemari es besar dan mobil. Beberapa tersangka yang dicurigai telah ditangkap, di mana sebagian besar adalah kekasih dari Lucy. Yang pertama adalah Florante Relos, seorang pelayan berusia 19 tahun di pagoda yang didukung Lucy. Karena alibi Florante sangat masuk akal, di mana kemungkinan saat kejadian pembunuhan berlangsung, ia dan teman-temannya sedang minum-minum. Dia juga tidak memiliki motif untuk membunuh Lucy, orang yang menjadi kekasih dan penyokongnya. Lucy bahkan menyewakan sarang cinta di Kubau di mana dia bisa tinggal. Namun kasir di pagoda juga mengatakan bahwa Lucy sudah putus dengan Florante. Pada malam pembunuhan, dia juga memberitahu Florante dan teman-temannya bahwa Lucy mungkin berada di salon kecantikan jika mereka ingin melihatnya. Namun beberapa saksi juga mengatakan bahwa mereka melihat Lucy diseret oleh Florante dan teman-temannya ke dalam taksi di depan ruang tamu. Namun keterangan ini tidak diverifikasi. Tersangka kedua adalah Aniano, suami Lucy selama 7 tahun. Banyak yang sudah tahu bahwa mereka sedang mengalami masalah. Anak mereka yang berusia 6 tahun telah tinggal di rumah ibu Lucy di Calocan. Aniano merupakan pria yang sangat pemarah dan penyemburu. Selama penyelidikan terungkap bahwa Aniano Vera telah menganiaya Relos pada suatu malam karena cemburu ketika Florante memeluk Lucy. Selama penyelidikan terungkap bahwa Aniano Vera telah menganiaya Florante Relos pada suatu malam karena cemburu ketika ia melihat Lucy memeluk Florante di air mancur pagoda. Malam kepergiannya, Aniano mengaku telah makan malam dengan Lucy di salon kecantikan sekitar pukul 18.30. Dia segera pergi setelahnya. Beberapa saksi termasuk beberapa kerabat Lucy mengatakan bahwa sekitar waktu Aniano pergi, mereka bahkan melihatnya di salon sedang tidur. Namun, ini bertentangan dengan kesaksian Florante, di mana Florante sebelumnya mengatakan bahwa dia dan Lucy telah bertemu di ruang koktail di Rizal Avenue pada malam yang sama. Ada tersangka lain, seorang eksekutif perusahaan percetakan yang juga disebut-sebut sebagai kekasih Lucy. Dia tidak pernah disebutkan namanya dalam salah satu laporan, hanya bahwa dia dicurigai karena bahan karton yang digunakan untuk membungkus kertas koran yang ditemukan di bawah tubuh Lucy. Pria misterius ini sepertinya memiliki alibi pada malam kejadian itu, dan sudut ini tidak dieksplorasi lebih jauh. Tersangka terakhir adalah seorang yang muncul karena dihantui rasa bersalah, yaitu seorang mahasiswa kedokteran gigi berusia 28 tahun, Jose Luis Santiano. Saat itu tanggal 15 Juni 1967, ketika tersiar kabar bahwa seorang pemuda tampan, putra seorang pensiunan kolonel PC menikah dan ayah dari 5 anak mengaku dalam pernyataan tulisan tangannya sendiri bahwa ia mengalami pemadaman mental, tetapi ingat telah mencekik Lucy hingga meninggal. Jose Luis juga salah satu kekasih Lucy dan merupakan salah satu penghuni kamar cadangan di ruang tamunya.
Dalam kesaksian awalnya, ia mengatakan bahwa Lucy telah mencoba merayunya, namun ia menolak. Saat ketika ia menolak, Lucy justru mengancam akan membuat skandal. Saat itulah Josh Louis kehilangan akal sehatnya dan membunuh Lucy. Dalam kesaksiannya, dia bahkan menyebutkan membuang kepala Lucy ke Diliman, kota Quezon, dan membawa bagian tubuh dalam kantong kertas dan kotak saat bepergian dengan taksi dan jeepney. Akhirnya polisi menggeledah kamar Louis dan menemukan jejak darah kering di bawah tempat tidur Josh Louis, di mana ia mengatakan telah menyimpan mayatnya sebelum membuang mayat Lucy. Namun tidak pernah disebutkan dalam laporan berita jika kepala Lucy pernah ditemukan. Akan tetapi 3 hari kemudian, Josh Louis menarik kembali pernyataan sebelumnya dan mengatakan bahwa dia bukan pembunuhnya, hanya seorang saksi yang melihat kejadian pembunuhan Lucy, yang dimana sebenarnya pelaku dilakukan oleh 3 pria. Sementara pembunuhan itu terjadi di ruang tamu di mana kamar Josh Louis berada. Ia mengatakan bahwa 2 pria membunuh Lucy, sementara pria lain menyandaranya sambil menodongkan pistol ke arahnya. Pria keempat muncul keesokan paginya dan memberikan bukti-bukti dan bercak darah di kamarnya. Selama beberapa hari berikutnya, dia diduga juga menerima catatan yang berisi ancaman untuk tetap diam. Polisi bersikeras bahwa Josh Louis adalah pembunuhnya, terutama karena mereka menemukan beberapa bukti seperti palu dengan noda darah di kamarnya, serta pisau dan silet seperti dalam kesaksian awalnya. Mereka mengklaim bahwa dia hanya mengikuti saran pengacaranya untuk mencabut pernyataan. Ketika Josh Louis ditahan oleh NBI, mereka juga menerima ancaman bom untuk melepaskan tersangka pembunuhan itu. Dia dibebaskan kemudian, dan beberapa bahkan mengatakan bahwa Josh Louis masih hidup dan tinggal di luar negeri. Tanpa petunjuk baru, para penyelidik menemui jalan buntu, dan entah bagaimana semua tersangka dibebaskan. Masyarakat di sisi lain terus berspekulasi tentang misteri ini. Pada tahun 2003, seorang mantan detektif polisi Los Angeles bernama Steve Hodel menerbitkan sebuah buku Black Dahlia Avenger, The True Story, tentang kasus serupa yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1947. Dalam buku tersebut, Hodel merinci penyelidikannya selama 15 tahun, dan ia mencurigai ayahnya setelah kematiannya, Dr. Josh Hill Hodel, sebagai pembunuh Black Dahlia. Selama penyelidikannya, Steve Hodel menemukan bahwa ayahnya telah berada di Manila pada tahun 60-an. Membuatnya yang masih muda percaya bahwa Josh juga berada di balik pembunuhan Lucilla. Namun semuanya terbantahkan. Beberapa ketidakakuratan dalam bukunya mengatakan tubuh Lucy ditemukan di sepanjang Zodiac Street di Makati. Namun laporan berita mengatakan bahwa bagian tubuh Lucy ditemukan di sepanjang EDSA dekat Guadalupe. Beberapa pengikut misteri menerima penjelasan atas pembunuhan Lucilla ini, tetapi kasusnya secara resmi tetap terbuka hingga saat ini dan tetap menjadi misteri, serta hingga sekarang tidak pernah ditemukan di mana kepala Lucy berada. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira siapa pembunuh sebenarnya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Nongkrong Bareng Emak. Sampai di sini ceritaku. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Wassalamualaikum.